Selamat Paskah buat kita semua saudara sekalian, saya kasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita bacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah kita untuk hari ini. Yang tertulis dalam kitab Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah melihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Salam Paskah buat kita semua. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita pasti sudah tahu dan sudah mengenal, mendengarkan, bahkan mengkhotbahkan siapakah Yesus sebenarnya. Dengan cerita mulai dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, hingga kebangkitannya, seperti yang kita rayakan pada hari ini. Peristiwa Paskah merupakan suatu sukacita yang sangat besar bagi orang-orang yang percaya. Namun, bagi orang yang tidak percaya, peristiwa Paskah tidak ada artinya. Peristiwa Paskah akan sia-sia, dan peristiwa Paskah tidak bermanfaat bagi dirinya. Apakah arti Paskah bagi kita saat ini? Banyak orang menggambarkan bahwa Paskah itu seperti telur. Maka dalam setiap perayaan Paskah, telur itu dilambangkan sebagai perayaan Paskah. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa telur itu memiliki calon kehidupan yang baru di dalamnya. Kemudian, seperti seekor ayam, ketika dia akan menetas, maka dia akan menghancurkan cangkang telur tersebut. Setelah dia berusaha untuk keluar dari cangkang tersebut, maka dia bisa menikmati hidup. Itu artinya peristiwa Paskah, kita harus keluar dari belenggu yang menutupi kita, yang memenjarakan kita, yang mengungkung kita sehingga kita tidak dapat melihat kehidupan yang baru. Tetapi dengan peristiwa Paskah, maka kebangkitan Yesus akan mengeluarkan kita dari belenggu dosa, belenggu kegelapan yang senantiasa menyelimuti, membuat hati dan pikiran kita menjadi gelap. Maka kita bersyukur peristiwa Paskah membuat kita menjadi keluar dari yang memenjarakan kita secara rohani. Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, kita juga bisa merasakan kebebasan secara rohani. Walaupun maaf untuk saudara-saudara semua mungkin belum mengalami kebebasan secara fisik, namun kebangkitan Yesus dapat menjadi suatu kebangkitan yang baru bagimu, karena kamu akan merasakan kebebasan terbelenggu dari kejahatan apabila saudara mau berusaha untuk keluar dari cangkang yang menutupi, yang membuat saudara gelap dalam kehidupanmu. Yang kedua, seperti telur tadi, dari sebuah telur maka akan keluarlah anak-anak yang baru, anak ayam yang baru. Kita contohkan anak ayam,
Ketika dia pada waktunya, maka dia akan menetas dan dia akan melahirkan makhluk yang baru, sifat yang baru, dan kehidupan yang baru. Demikian kita dengan merayakan Paskah saat ini, kita mengetahui bahwa kebangkitan Yesus akan melahirkan sifat yang baru. Kebangkitan Yesus akan membuat kehidupan yang baru. Oleh karena itu, peristiwa Paskah akan membuat kehidupan yang baru bagi orang-orang yang merayakannya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal itu bisa terjadi apabila kita benar-benar mengenal Yesus, siapakah Yesus sebenarnya dalam hidup kita. Seperti dalam khotbah ini, ada banyak orang yang berjumpa dengan Yesus, namun dia tidak mengenal Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini? Mungkin di antara kita banyak yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, tapi ada juga orang dari antara kita yang tidak mau peduli siapakah itu Yesus sebenarnya. Walaupun setiap tahun kita merayakan Natal, merayakan Paskah, merayakan Pentakosta, dan semua segala jenis perayaan yang kita lakukan, namun kita bisa mengukur sejauh mana kita mengenal Yesus yang telah bangkit tersebut. Oleh karena itu, pengenalan kita akan Yesus akan menentukan seberapa besar makna Paskah untuk kita sehari-hari. Untuk itu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam firman untuk hari ini ada banyak orang bahkan ditegur oleh Yesus karena kedegilan hati mereka, karena ketidakpercayaan mereka, karena mereka menganggap kabar kebangkitan Yesus itu sebagai berita bohong. Sehingga Yesus marah menegur mereka karena ketidakpercayaan mereka. Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti firman Tuhan untuk hari ini, Yesus menampakkan dirinya supaya setiap orang yang melihat Yesus percaya kepada Yesus dan mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Saudara sekalian saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya, supaya kita melihat, mendengar, dan mengkhotbahkan Yesus yang telah bangkit tersebut. Sehingga kita tidak hanya mendengarkan saja, sehingga kita tidak hanya melihat saja, namun kita benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup. Hal yang berikutnya adalah, apakah yang harus kita lakukan? Karena kita sudah mengenal Yesus, sudah menerima Yesus, dan benar-benar menerima Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita perbuat? Kita tidak hanya diam berpangku tangan atau hanya duduk saja melihat, menonton, dan menyaksikan apa yang saudara-saudara perbuat, tapi kita juga diajak untuk menjadi pekabar Injil yang baru. Pekabar Injil yang seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu karena apa? Karena Yesus sendirilah yang menyuruh mereka. Seperti dalam ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu menggambarkan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kebangkitan Yesus yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita lihat bahwa Yesus benar-benar ada, benar-benar bersama dengan kita, maka itu juga harus kita beritahukan kepada saudara-saudara kita. Sehingga orang-orang yang sudah mengenal Yesus, yang sudah bertemu dengan Yesus, maka dia akan bertugas memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-teman kita, bahkan segala makhluk. Itu menggambarkan bahwa orang Kristen yang merayakan Paskah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus dapat dirasakan oleh orang lain. Sehingga perayaan Paskah yang kita rayakan, yang saudara terima, itu menjadi berkat bagi dirimu sendiri dan juga bagi saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perayaan Paskah kita untuk hari ini itu mengingatkan kita siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah mengenal Yesus? Apakah kita sudah benar-benar menerima Yesus dalam hati kita? Itu tergantung sejauh mana, sedalam mana hubungan kita yang akrab dengan Yesus. Untuk perayaan Paskah itu menggambarkan
siapakah sebenarnya Yesus untuk dirimu? Apakah dia hanya sebatas cerita? Apakah itu hanya sebatas berita-berita setiap minggu yang disampaikan oleh para pengkhotbah? Apakah itu hanya penghias acara atau hanya sebagai penghias dalam setiap acara-acara ibadah yang kamu lakukan? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu ditekankan melalui perayaan Paskah ini, melalui khotbah ini, bahwa Yesus benar-benar hidup dan dia sudah meninggalkan kubur yang kosong. Dia sudah mengeluarkan kita dari belenggu dosa kita, dari kegelapan hati kita, sehingga kita memiliki hidup. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terimalah Yesus dalam hidupmu, buatlah dia menjadi pelita dalam hidupmu, buatlah dia menjadi kekuatan bagi rohmu, bagi hatimu, bagi hidupmu, sehingga kamu dapat melewati setiap masalah-masalah yang ada dalam hidupmu, sehingga saudara dapat melewati semua atau memecahkan belenggu yang menutupi mata iman, mata rohani saudara, sehingga saudara dibutakan, tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang benar. Saudara saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan atau Paskah untuk hari ini kiranya menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk keluar dari belenggu dosa kita.